NIM 2023 172064. Mahasiswi Universitas PGRI Palembang, jurusan Bahasa Indonesia. Nomor peserta 20150244360. Instansi SMP Negeri 1 Sira Pulau Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong rapikan dulu pakaiannya. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Aurel, Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Vanessa, Hadir Bu. Bella, Hadir Bu. Bunga, Hadir Bu. Bunga Desma, Hadir Bu. Andin, Hadir Bu. Dipa, Hadir Bu. Elia, Hadir Bu. Grevina, Hadir Bu. Iqbal, Hadir Bu. Ikni, Hadir Bu. Titi, Hadir Bu. Wenza, Hadir Bu. Enal, Hadir Bu. Nela, Hadir Bu. Nia, Hadir Bu. Mutia, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Namharin, Hadir Bu. Nopal, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Sak. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kalau kabar kita baik, tentunya sehat ya anak-anak ya. Kalau sehat, kita belajarnya lebih semangat. Ada yang masih ingat materi kita kemarin, nak? Saya Bu, Ya, Nurul, materi apa nak kemarin, nak? mengidentifikasi cerita pendek. Mengidentifikasi cerita cerita pendek itu cerpen ya, nak ya? Ada yang tahu? Masih ingat apa itu cerpen? Iya, silakan, apa cerpen, nak? Menurut para ahli, salah satu karya sastra yang berbentuk prosa fiktif yang menceritakan satu kisah tokoh dengan konfliknya dan penyelesaiannya dan ditulis secara singkat dan jelas. Iya, jadi cerpen itu menurut para ahli adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, yang bersifat fiktif ya, yang menceritakan satu tokoh yang di dalamnya ada konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini adalah menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Ya, Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisasi unsur intrinsik pada cerpen. tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen dengan tepat. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Video yang akan Ibu tayangkan ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang Ibu akan putarkan video, perhatikan video dengan baik ya. Ini
Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang ketujuh, amanah. Di sini ada contoh. Aku tersenyum pahit, melihat tangan dan jari-jari. Tulang bersalin kulit semata, kuraba pipiku cekung. Pernah badanku berat 58 kilo. Minggu yang lalu cuma 47 kilo lagi. Nah, dari percakapan itu kita tahu bahwa seorang tokoh tersebut sangat kurus. Yaitu dari pengetahuan si penulis secara langsung melalui ceritanya. Nah, yang kedua yaitu pengakuan secara dramatik, yaitu pengarang tidak menampilkan watak tokoh secara tersurat, baik sifat dan karakter tokohnya. Penokoh hadik terbagi menjadi yang pertama, berdasarkan pikiran tokoh. Yang kedua, dialog atau ucapan tokoh. Yang ketiga, tingkah laku tokoh. Yang keempat, berdasarkan lingkungan sekitar tokoh. Yang kelima, reaksi atau tanggapan tokoh lain. Dan yang terakhir yaitu keadaan fisik. Nah, pembagian penokohan secara dramatik ini dapat diketahui melalui isi cerita tetapi secara parsial. Nah, itulah perbedaan antara penokohan analitik dan dramatik. Ada majas personifikasi, metafora, simile, hiperbola, dan lain-lain. Gaya bahasa dalam cerpen juga maksudnya yaitu bahasa yang digunakan penulis terhadap isi ceritanya. Misal, bahasanya mudah dipahami, sederhana, dan lain-lain. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Ada yang tahu apa materi tadi? Ya? Materi yang ditanyakan dalam video yaitu membahas tentang unsur intrinsik dalam cerpen. Iya. Jadi materi yang ditayangkan di situ tadi adalah menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Ada yang tahu nak unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen itu apa saja? Iya, silakan. Unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yaitu 1. Tema, 2. Amanat, 3. Alur, 4. Latar, 5. Tokoh atau penongkohan, 6. Sudut pandang, 7. Gaya bahasa. Iya. Tepuk tangan nak. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Ya. Apa saja? Ada 7 unsur intrinsik itu. Yang pertama itu ada tema, ada amanat, ada alur, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, dan ada gaya bahasa. Tema itu adalah gagasan pokok. Maksudnya, dia adalah menjadi bahan pembicaraan di dalam sebuah cerita. Amanat itu adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Latar itu meliputi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Terus alur itu adalah jalan cerita. Alur juga terbagi menjadi 3 bagian. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Yang kelima, tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Sementara penokohan itu adalah karakter atau watak yang melekat pada diri pelaku. Sudut pandang terbagi 3 lagi. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Tetapi di dalam sebuah cerita, sudut pandang orang kedua ini jarang sekali dipakai. Yang sering dipakai itu adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah gaya bahasa atau ragam bahasa. Di dalam bahasa Indonesia banyak sekali gaya bahasa. Contohnya ada gaya bahasa personifikasi,
Tentukan.
gadis bernama Lisa dan Yeni yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Lisa. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun menjadi hening. Lalu datanglah teman Lisa yang bernama Rosi di depan rumahnya. Akan tetapi Lisa sendiri seakan tak memperhatikan kehadiran Rosi tersebut. "Lisa, itu di depan pintu ada Rosi yang sedang menunggu kamu. Buruan temui dia. Kasihan sudah sejak tadi Rosi menunggu kita," ujar Yeni yang sedang mengerjakan tugas di rumah Lisa. "Di, tolong bilang ke Rosi yang ada di depan pintu. Jika aku sedang pergi atau bilang lagi tidur gitu ya." Pintu Lisa minta Lisa kepada orang yang dipanggilnya Bibi, orang yang bekerja sebagai ART di rumahnya. "Baik non, akan Bibi sampaikan jawab Bibi. Rosi itu berbeda dengan kamu. Dan meskipun kamu itu judes dan sering pas ceplos kalau sedang mengobrol sama aku, tetapi setidaknya kamu memiliki hati yang tulus yang menurutku kamu bukan tipe sahabat yang baik di luar saja, tetapi di dalamnya busuk. Dalam hubungan pertama, aku tak memerlukan penampilan luar dari seseorang yang jelas Lisa panjang lebar kepada Yen. Unsur intrinsik cerpen: 1. Tema persahabatan, 2. Alur maju, 3. Latar rumah Lisa, depan rumah, siang hari yang cerah, sini. 4. Tokoh: Lisa, Yeni, Rosi, Bibi. Perwatakan: Lisa baik, Yeni baik, Rosi jahat. 5. Amanat: dalam menjalin pertemanan kita harus selalu baik di depan orang dan tidak menjelek-jelekan orang lain. Itulah tadi yang dianalisis oleh kelompok 1 tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Apa judulnya tadi, Nak? Baik luar dalam. Ada yang mau bertanya dengan kelompok 1 tentang cerpen Baik Luar Dalam? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2 akan bertanya tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen kalian. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Tunjukkan bukti kalimat yang menyatakan tema cerpen Baik Luar Dalam itu persahabatan. Buktikan temanya itu tentang persahabatan. Di dalam cerpen kamu itu kalimat yang membuktikan bahwa itu persahabatan itu apa? Silakan didiskusikan. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Buktinya adalah cerita itu menceritakan persahabatan antara Lisa dan Yeni. Dia tahu waktu video lagi 1, 2, 3 lagi. Cukup jelas. Berdiri, Nak. Bagaimana, apakah sudah cukup jelas? Jadi jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah cukup jelas buat kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Jelas. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Oh, berurut ya. Silakan kelompok 2. Hafalan Alex. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara lantang Ali ditertawakan dan diteriaki oleh semua murid di kelas. Lantaran ia salah ketika menyebutkan sila kedua yang tercantum dalam pancasila. Bu Yati selaku guru kelas 4 SD pun menggelengkan kepala, tetapi sambil tersenyum.
bukan warga negara yang baik dong. Aku kan nggak hafal Pancasila. Wiyati pun tersenyum kembali, lalu ia berbicara serta memberikan penjelasan. Unsur instruksi. 1. Tema pendidikan karakter. 2. Pokok atau tempat di kelas musola atau waktu pagi hari. 4. Alur maju. 5. Amanat pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini dan setiap warga negara harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan cara menjadi warga negara yang baik. Ya, itu presentasi dari kelompok tangan. Presentasi dari kelompok 2. Judulnya apa tadi, Nak? Hafalan Alek. Hafalan Alek. Tadi sudah ditentukannya temanya, amanatnya, alurnya, latarnya. Siapa yang mau bertanya dengan kelompok 2? Kelompok mana? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 tanyakan. Apa yang ditanyakan? Apa bukti yang menyatakan kalau cerpen hafalan Alek itu menggunakan alur maju? Ya. Apa buktinya alur yang digunakan dalam cerpen hafalan Alek itu alur maju? Silakan. Iqbal. Ya. Baiklah, Iqbal akan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cerpen Alek menggunakan alur maju itu dibuktikan dengan alur cerpennya disampaikan secara runut, mulai dari 1. Orientasi, 2. Rangkaian peristiwa, 3. Komplikasi, 4. Resolusi. Baiklah, kelompok 1, apakah jawabannya cukup jelas? Ya, sudah dijawab oleh kelompok 2. 2 komplikasi resolusi. Ada lagi kelompok yang mau tampil? Kelompok berapa? Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Oh, ini. Silakan kelompok 3. Bacakan cerpennya. Yang lain perhatikan. Baik Tuan dalam. Di suatu siang yang cerah, terdapat 2 orang gadis yang bernama Lisa dan Yeni yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Lisa. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun menjadi hening. Lalu datanglah teman Lisa yang bernama Rosi di depan rumahnya. Akan tetapi Lisa sendiri seakan tak memperhatikan kehadiran Rosi tersebut. Lisa itu di depan pintu ada Rosi yang sudah menunggu kamu. Buruan temuin dia, kalian sudah sejak tadi menunggu kita, ujar Yeni yang sedang mengerjakan tugas di rumah Lisa. Bi, tolong bilang ke Rosi yang ada di depan pintu jika aku sedang pergi atau lagi bilang lagi tidur, gitu aja. Pinta Lisa kepada orang yang dipanggil Bibi, orang yang bekerja sebagai ART di rumahnya. Baik Non, akan Bibi sampaikan, jawab si Bibi. Tokoh Lisa, Yeni, Rosi, Bibi. Perwataan Lisa baik, Rosi jahat, Yeni baik. Amanat dalam menjalin pertemanan kita harus selalu baik di depan dan tidak menjelek-jelekan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kelompok siapa yang akan bertanya dengan kelompok 3? Silakan. Ada yang mau bertanya? Dengan kelompok 3? Kelompok berapa itu? Kelompok 5? Kelompok 4? Iya, silakan kelompok 4. Apa bukti kalimat yang menyatakan pelaku Rosi itu jahat? Apa yang membuktikan pelaku Rosi itu memiliki karakter yang jahat? Apa bukti kalimatnya? Apa bukti kalimatnya? Kelompok 3? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Bukti kalimat yang menyatakan Rosi itu jahat adalah
kamu nggak akan paham sama Rosi. Di luar memang dia tampak baik dan ramah dan juga manis, akan tetapi di dalamnya pahit tahu. Itu coba yang lebih jelas lagi membacakannya. Siapa yang bisa membantu? Bukti kalimat yang menyatakan Rosi jahat adalah kamu itu nggak paham sama Rosi. Di luar memang dia tampak baik, ramah dan juga manis, akan tetapi di dalamnya pahit tahu. Iya. Jadi bukti kalimat yang menyatakan Rosi itu jahat. Di luar dia memang baik, tapi di dalam pahit. Bagaimana? Kelompok berapa tadi yang bertanya? Kelompok 4. Bagaimana kelompok 4 dari jawaban kelompok 3? Jelas. Oke. Esa 2. Kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara lantang Alek ditertawakan dan diteriaki oleh semua murid di kelas, lantaran ia salah ketika menyebutkan sila kedua yang tercantum dalam Pancasila. Bu Yati selaku guru kelas 4 SD pun menggelengkan kepala, tetapi sambil senyum. Materi mengenai Pancasila tidak apa-apa. Alek, kamu hafal lagi ya. Sekarang kamu boleh duduk di bangku. Bu Yati berbicara dengan lembut. Alek tidak bergeming. Ia tetap berada di depan kelas. Tepatnya Alek di samping meja Bu Yati. Akan tetapi, Bu, berarti aku bukan warga negara yang baik dong. Aku kan nggak hafal Pancasila. Bu Yati pun tersenyum kembali lalu ia Bu Yati, baik hati dan sabar. Mamat, agak bandel tapi penurut. Latar tempat di kelas dan dan di musola pada waktu pagi hari. Alur maju, amanat. Kan kalau ada yang bertanya dengan kelompok 4? Ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok 3. Tunjukkan bukti kalimat yang menyatakan Bu Yati itu orang yang baik hati. akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kalimat yang menyatakan Bu Yati itu baik adalah ketika Alek salah menyebutkan sila kedua yang tercantum dalam Pancasila, Bu Yati hanya tersenyum. Ya, mana kelompok 3 yang membuktikan bahwa Bu Yati itu baik, walaupun Alex yang hafalannya tidak benar, tapi Bu Yati hanya tersenyum. Di seluruh rakyat Indonesia, suara lantang Alek ditertawakan dan diteriaki oleh semua murid di kelas, lantaran ia salah ketika menyebutkan sila kedua yang tercantum dalam Pancasila. Bu Yati, selaku guru kelas 4 SD pun menggelengkan kepala, tetapi sambil tersenyum. Materi mengenai Pancasila telah dijelaskan sejak 2 minggu lalu. Akan tetapi, Alek masih belum juga hafal. Padahal semua teman yang lain sudah berhasil menghafalkan Pancasila. Tidak apa, Alek, kamu Alur maju, tokoh penokohan Alek baik hati, rajin dan berubah. Bu Yati baik dan ramah. Mamat males beribadah, suka berbohong tetapi penurut. Teman-teman sekelasnya baik. Latar suasana. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari cerpen yang dibacakan oleh kelompok 5, ada yang ingin bertanya kira-kira? Ada yang mau bertanya dari kelompok 4? Silakan kelompok 4. Apa bukti kalimat yang menyatakan tokoh Alek itu berubah?
Sila kedua ya lupa. Sehingga karakter atau perwatakan dari Alek itu adalah pelupa. Masih ada yang tampil? Habis? Ya. Silakan kalau sudah habis kumpulkan lembar LKPD-nya. Ambil dulu lembar kertasnya ya. Sudah semua? Sudah. Karena materi kita pada hari ini waktunya sudah selesai ya. Materi tentang menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Ada yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulannya, Nak? Oh ya, silakan. Mutia, simpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini yaitu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen ada 7, yaitu tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Kedua ada amanat. Amanat pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita rekaan menyangkut apa yang terjadi yang telah direncanakan oleh pengarang. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Latar atau setting merupakan penggambaran situasi, tempat, dan waktu suasana terjadinya peristiwa. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. 5 tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, kalau penokohan merupakan watak sebuah cerita. Iya, tadi sudah disimpulkan oleh Mutia bahwa unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen itu ada 3 ya. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini materi kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan doa dulu, Nak. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kita untuk selanjutnya nanti adalah struktur cerpen ya. Jadi materi kita minggu depan adalah struktur cerpen ya. Terus Ibu akan menanyakan refleksi sedikit ya, Nak, ya. Menanyakan apakah video yang Ibu tayangkan tadi cukup kamu pahami? Ya. Apakah suara Ibu pada waktu menjelaskan kedengaran sangat jelas?